Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau dengarkan firman, Roh Kudus tuntun kami, Roh kebenaran mengubahkan kami, sehingga hidup kami, cara pandang kami, keputusan-keputusan kami bersumber kepada kebenaran Allah. Ini kami semua ya Bapa, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami semua mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya disebut berbahagia apabila kita mendengarkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini merupakan ungkapan syukur yang dirasakan oleh Paulus. Ada sukacita, ada kebanggaan karena Kristus, di mana mereka menyaksikan bagaimana orang-orang yang dahulunya hidup dalam penyembahan terhadap dewa-dewa, hidup dalam berhala, diinjili, dan hidupnya menjadi berubah
mengalami pertumbuhan iman yang signifikan, yang luar biasa. Dan bagaimana disyukuri kekuatan Injil itu luar biasa. Injil itu berkuasa sehingga orang-orang yang di konteks ini, orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Mereka menjadi bertobat dan menunjukkan tanda-tanda pertobatan mereka, hingga hidup mereka menjadi inspirasi bagi orang lain. Tidak hanya sampai di situ, viral besar-besaran dari Tesalonika sampai ke Makedonia, dari Tesalonika sampai ke Akaya. Jarak daripada tempat-tempat itu kalau ditempuh dalam perjalanan kurang lebih, kalau dalam data Alkitab saya belum sampai di sana, tapi kalau dilihat datanya, viralnya jemaat ini mengalami pertobatan dari Jakarta sampai ke Kerawang, dari Jakarta sampai ke Garut. Bayangkan, hari itu belum ada handphone, belum ada internet, belum bisa memviralkan apa-apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi, yang sedang booming. Tapi dengan gaya hidup teknologi di zaman itu, tanpa alat-alat komunikasi seperti sekarang, keviralan itu sampai mencapai beberapa tempat dengan jarak kilometer yang lumayan jauh. Itulah kekuatan Injil. Kuasa Injil yang bekerja atas hidup seseorang yang menerima Injil, menerima Yesus, dan terobosan Roh Kudus bekerja luar biasa. Ini yang disyukuri Paulus, karena ada orang-orang yang mendengarkan firman, mendengarkan Injil, berubah, bertobat, dan tidak hanya bertobat, tapi gaya hidup mereka menjadi teladan. Bahkan dalam Alkitab ini juga dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kata penurut yang diterjemahkan aslinya itu mau mengatakan peniru. Kamu menjadi peniru-peniru Allah, peniru Kristus. Kalau kita ingat ucapan Kristen di Antioquia, diberikan kepada orang-orang yang mengikut Kristus disebut dengan Kristus-Kristus kecil. Orang Tesalonika disebut sebagai peniru. Kristus-Kristus kecil yang mulai tersebar kemana-mana. Nah, gaya hidup inilah, pertumbuhan iman inilah yang disyukuri oleh Paulus dan tim pelayanannya. Dan ini yang boleh menjadi catatan buat kita semua. Gaya hidup mereka berubah. Mereka meninggalkan berhala. Mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar. Selama ini mereka melayani Allah yang mati dalam wujud benda-benda tertentu, makhluk-makhluk tertentu, dan salah. Tapi setelah mereka menerima Injil, kabar baik tentang Kristus, mereka menjadi melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Mereka yang dulunya hidupnya menjadi musuhnya Allah, orang yang menyembah ilah-ilah atau dewa-dewa, posisinya itu dikatakan di Keluaran 20 dalam arti aslinya itu musuh, berlawanan dengan Allah. Tapi akhirnya mereka menjadi peniru Allah. Luar biasa sekali apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Intinya ketika seseorang menerima Injil Yesus Kristus, maka hidupnya berubah. Amin. Ketika seseorang menerima Injil Yesus Kristus, maka image yang salah tentang Allah selama ini berubah menjadi kepada Allah Yesus Kristus. Tidak lagi menjadikan berhala menjadi bagian hidupnya. Dan orang yang menerima Injil Kristus, dia putus hubungan dengan berhala. Injil itu bukan hanya bicara keselamatan, kabar baik, tapi Injil juga bicara orang dibebaskan, orang-orang tawanan dibebaskan dari segala macam keterikatan, baik keterikatan akan kuasa gelap maupun keterikatan akan dosa, keterikatan akan problem emosi dan lain sebagainya.
Saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Ini yang menjadi poin tema kita pagi hari ini, yaitu menolak berhala. Bagaimana orang yang sudah menerima Injil Kristus Yesus, dia punya keputusan-keputusan final dan permanen dalam hidupnya untuk mengatakan tidak terhadap berhala. Saudara, apa itu berhala? Sampai harus ditinggalkan dan sampai harus ditolak. Berhala itu adalah patung atau dewa, sesuatu yang didewakan, yang disembah atau dipuja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung, dewa, sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Dan penyembahan berhala itu penyembahan kepada ilah-ilah lain. Kalau konteks di Alkitab, mereka menyembah kepada dewa-dewa, dan penyembahan kepada alam raya, penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada binatang, macam-macam digambarkan. Bagaimana orang mengalihkan Allah, mengalihkan pandangan mereka bukan kepada Allah, tapi kepada benda, kepada sesuatu yang lain di luar Allah, yang bukan Allah. Dan berhala ini sudah dijelaskan kemarin dalam kelas okultisme di hari Selasa lalu, dibuka, dijelaskan apa itu berhala, apa yang disebut dengan gaya hidup, praktek-praktek berhala seperti apa. Dan hari ini dihubungkan kembali dengan tekanan yang sama. Berhala itu, kalau dalam kitab Keluaran, Allah mau menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan gantikan Allah dengan gambar yang lain, patung yang lain, sesuatu yang lain, tapi letakkan Allah langsung berhadapan dengan kita. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Kalau orang punya berhala, dia punya penghalang kepada Allah. Tapi orang yang tidak punya berhala, dia langsung tidak ada yang menghalangi, tidak ada gambar lain yang menghalangi orang tersebut. Dan berhala itu kalau di dalam pelajaran di kampus, pelajaran di kampus teologi, berhala itu masuk dalam mata kuliah okultisme. Berhala itu punya ranting-ranting ke bawah, kaki-kakinya. Kalau di MLM tuh kaki-kakinya banyak. Salah satunya ada spiritisme. Spiritisme itu yakni keyakinan bahwa orang-orang hidup dapat berkomunikasi dengan roh dan arwah orang-orang mati. Minggu lalu Pak Pendeta Nusliur sudah menjelaskan juga tentang sinkritisme, budaya-budaya yang ada di sekitar kita, yang disebut sekarang dengan kearifan lokal. Dan itu masih ada, tradisi-tradisi itu masih ada di sekitar kita, di mana roh-roh dan arwah-arwah itu bisa diajak dialog. Apakah itu tidak boleh, Bu Pendeta? Alasan orang menggunakan spiritisme karena menghormati nenek moyang. Kakek saya, nenek saya masih bicara dan lain sebagainya. Mari kita buka dalam Alkitab, di kitab Imamat Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31 di situ mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Allah menyatakan di sini dengan tegas,
dalam nasihat tentang hubungan Allah dan manusia, firman Tuhan dinyatakan tentang kudusnya hidup. Allah mengatakan, jangan kamu berpaling kepada arwah, roh-roh orang mati, atau kepada roh-roh peramal. Karena kalau kita berada di posisi itu, maka kita disebut dengan menjadi najis, menjadi tidak kudus karena mereka. Lalu Allah nyatakan, akulah Tuhan Allah. Keluaran 20 juga mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunannya. Kita buka lagi di Yesaya 8. Yesaya pasal yang ke-8. Ayat yang ke-19 sampai 20. Yesaya 8 ayat 19 sampai 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dalam kitab Yesaya pun juga dinyatakan, kalau kita mau buka, ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita dengan tegas bahwa kita tidak boleh hidup atau praktek dengan gaya hidup spiritisme, yaitu dengan terhubung dengan roh-roh orang mati atau arwah-arwah. Bahkan dalam kitab Galatia saya tambahkan lagi satu ayat dari Perjanjian Baru, Galatia pasal yang ke-4. Kalau Yesaya bilang, carilah kesaksian, carilah pengajaran, bukan cari roh-roh atau petunjuk hikmat roh-roh orang mati. Sementara di kitab Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 sampai dengan 11, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Paulus menegaskan kepada umat, kalau kamu dulu sempat menjadi diperhamba, sekarang kamu dibebaskan, kamu menghambakan diri kepada berhala, kepada dewa-dewa, kepada roh-roh orang mati. Tapi sekarang tidak, karena kamu bukan hanya mengenal Allah, tapi kita dikenal Allah. Jadi bagaimana mungkin kita balik lagi ke situ? Itu logikanya yang terjadi, karena Paulus dapati ini gaya hidupnya masih gaya hidup berhala, masih memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa dan tahun-tahun tertentu. Di tradisi-tradisi kita ada yang disebut dengan, kalau orang sudah meninggal ada hari ketiga, hari ke-7, 9, 10, seminggu, 30 hari, 100 hari, berhari-hari. Kita di tradisi-tradisi atau budaya kita pun melakukan seperti itu. Tapi kalau ditanya kenapa hari-hari itu mesti ada, ya nggak tahu, ikut aja ya, dari sononya udah begitu.
Nah, tradisi-tradisi inilah yang mau diterobos. Kita tidak ada lagi di wilayah situ. Tapi ketika orang sudah meninggal, dia selesai. Dia kembali kepada Allah. Dan kita menjalani tanggung jawab hidup kita. Di GKO pun juga sudah disepakati bersama bahwa tidak ada lagi 40 hari. Bu, saya mau bikin ibadah 40 harian. Kenapa harus 40 hari? Kenapa enggak 25 hari, 75 hari? Kenapa harus 40? Karena kita masih pakemnya kepada tradisi-tradisi, sinkretisme, budaya-budaya kita yang kita sendiri juga tidak mengerti. Sementara itu miliknya mereka yang masih hidup dari masa-masa di zaman-zaman mereka berada di berhala. Lalu kita ambil itu juga menjadi sebuah tradisi kita. Kalau mau kebaktian syukur, kebaktian saja, nggak apa-apa. Tapi nggak usah dikaitkan dengan angka 40, 100, 1000, 2000. Saya memang pernah ada di situ juga, tapi saya sudah bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ juga digambarkan kepada kita untuk tidak lagi terlibat dengan dunia tersebut. Berdialog dengan orang mati. Kita menganggap orang mati masih ada di dalam rumah kita, masih berapa hari di rumah kita. Halo, orang yang sudah mati, begitu dia mati dia selesai. Kita masih pergi ke kuburan. Bu Pendeta boleh pergi ke kuburan? Boleh. Bersihkan kuburannya, bayar pajaknya. Bukan berarti kita ke kuburan lalu kita datang dan menangisi, kita berkeluh kesah di kuburan. Ada satu anak muda, dia begini. Dia mau ujian S2. Dia pergi ke kuburan kakeknya. Dia minta wangsit supaya dia bisa lulus S2. Dia bikin sesembahannya, dia bawa ke kuburan. Lalu dia berdoa minta supaya kakeknya kasih wangsit biar dia bisa gol di ujian S2-nya. Ya itu ditertawakan. Kenapa ditertawakan? Menjadi bahan tertawaan karena kakeknya aja nggak lulus S2. Sementara orang muda ini mau minta wangsit S2. Itu menjadi lelucon untuk menggugurkan cara-cara seperti itu. Kenapa sih Bu Pendeta kita nggak boleh pergi ke kuburan? Boleh, bayar pajak kuburan karena itu punya kita dan ada suratnya. Bersihkan kuburannya, rapikan. Karena kalau tidak dibayar pajak, tidak dibersihkan, nanti hilang. Kita tahu kan peraturan di Indonesia, di Jakarta ini. Tapi bukan lagi kita pergi ke sana, tradisi-tradisi kita masih di sana. Terus kita ikut-ikutan. Kalau ditanya kenapa lakukan itu, nggak tahu. Katanya dan lain sebagainya. Bawa rokoknya ke kuburan. Kalau orang itu suka rokok, dibakar rokoknya di atas kuburan. Dibawa makanan kesukaannya di kuburan. Dulu saya waktu di kampus di Cigelang, orang-orang daerah sekitar kampus itu, ada di belakang kampus kami itu kuburan keramatnya orang-orang setempat. Jadi kalau hari-hari tertentu mereka pelihara hari-hari tertentu yang tadi dikatakan di Alkitab. Mereka bawa daging ayam, mereka bawa nasi kuning, mereka bawa itu ke kuburan. Anak-anak kampus ngeledek lah. Sebentar mereka kabur, kita sikat. Dibawa. Lalu ya karena kita udah belajar okultisme di kampus, ya kita nggak boleh lagi makan makanan yang sudah ditaruh berhala seperti itu. Kemudian yang makan kan bukan manusia, tapi yang makan kan kucing lah, anjing. Kebetulan anjing kampus banyak. Lalu itu dianggap dimakan oleh orang-orang mati. Halo, itu juga bukan merupakan tradisi yang benar. Pertanyaannya adalah, jadi kalau gitu seperti apa Bu Pendeta? Seperti apa kekristenan kita? Gak boleh berhubungan dengan roh-roh orang mati? Iya, gak boleh. Nanti saya jelaskan. Bahkan ada orang juga yang menjadi medium.
Kalau di pelajaran okultisme itu jadi alat penghubung. Kita mesti bicara dulu dengan keluarga kita. Maka ada satu orang yang menjadi alat penghubungnya, entah bagaimana, lalu dia dibuat menjadi kesurupan, lalu dia mulai berkata-kata aku, dari kakeknya, dari neneknya, dari opanya, dari omanya, dari opungnya, atau dari siapa yang kita tuakan itu, lalu mulai berkata-kata seperti itu. Terus yang anehnya semua dengar, semua nurut. Dia udah sampaikan sesuatu. Alasan orang pakai berhala, mereka suka menggunakan hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi kita harus terus pelihara. Ya betul, sejarah hidup kita harus dipelihara. Tapi bukan memanggil roh orang mati. Bukan berhubungan sama arwah. Bukan berdialog sama arwah. Arwah bisa datang kepada kita lalu bicara kepada kita. Kalau kita masih terlibat di situ, berarti kita belum selesai. Kita masih terikat dengan spiritisme. Apapun itu, tidak ada alasannya seseorang bisa berdialog dengan roh orang mati. Karena Allah cukup canggih menempatkan orang mati pada tempatnya. Mari kita buka di 1 Tesalonika. Bacaan kita yang tadi. 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Ini kita perhatikan, karena memang 1 Tesalonika itu dia nanti akan menjawab orang bertanya. Di jemaat itu bertanya juga tentang orang mati, bertanya juga tentang akhir hidup orang Kristen seperti apa, kedatangan Tuhan. Selanjutnya ayat 13 sampai dengan ayat 18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nih, kita harus ingat, kita nggak boleh nggak tahu tentang mereka yang meninggal, tapi bukan berarti kita dialog. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ada di satu tempat yang Allah kumpulkan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ada dialog juga di Tesalonika, mempertanyakan kedatangan Kristus seperti apa, hidup orang mati itu seperti apa. Di situ dikatakan dikumpulkan Allah. Jadi kalau saudara kita, suami saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, mama saya sudah meninggal, dikumpulkan Allah. Allah cukup canggih menyediakan tempat untuk orang hidup, tapi Allah juga cukup canggih menyediakan tempat orang mati. Jadi nggak ada orang mati yang keluar dari dunia orang mati lalu masuk ke dunia orang hidup yang kita sebut dengan istilah dalam tanda kutip gentayangan. Nggak ada roh yang gentayangan, roh orang mati yang gentayangan nggak ada. Kalau ada yang gentayangan, Allah nggak canggih dong urus orang mati. Allah sudah ciptakan manusia, ada tempat orang hidup, ada tempat orang mati. Antara tempat orang mati dan hidup nggak ada koneksinya. Kisah Lazarus dan orang kaya mati sama-sama. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya menderita kepanasan dan kehausan.
Lazarus diminta untuk turun ke bumi, kasih tahu supaya orang hidup bertobat. Dikasih tahu di situ. Gak bisa, udah banyak nabi-nabi, imam-imam di bumi yang memberitakan tentang kebenaran. Kalau mereka gak bertobat, ya itu urusan mereka. Jadi gak perlu ada orang mati, kata si orang kaya. Mungkin kalau orang turun dari dunia orang mati ke dunia baru orang bertobat. Bukan itu. Dan itu gak bisa. Jalurnya tidak seperti itu. Jadi kalau hari-hari ini ada orang bisa bicara dengan orang mati, saya bertanya, ini sumbernya apa ya? Kekuatannya apa ya? Stasiunnya apa ya? Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan, orang mati dikumpulkan Allah pada tempatnya. Kalau yang muncul-muncul itu Bu, ada bunyi, ada gentayangan, ada apa, itu semua itu setan. Setan dia berubah, dia bisa menjadi malaikat terang. Setan itu bisa berupa apapun. Orang-orang yang sudah meninggal menunjukkan diri supaya apa? Supaya manusia percaya. Manusia kan suka yang mistis-mistis seperti itu. Setan berupa dengan mama saya, bapak saya datang. Terus kita bilang, oh benar, datang dalam mimpi. Kuburannya diperbaiki dong. Terus kita pergi, aduh kalau saya nggak perbaiki kuburan saya berdosa. Kalau saya nggak perbaiki kuburan nanti saya kena bencana. Enggak, bukan seperti itu. Kita urus kuburan, bereskan, bersihkan. Tapi bukan dikendalikan oleh spirit-spirit seperti itu. Kalau kita masih berurusan dengan, ada orang tua saya atau siapa datang di mimpi saya bilang begini Bu yang sudah meninggal, gak usah dengar, batalkan mimpi itu. Kita hanya dengar Tuhan. Itu semua cara-cara iblis memecahkan pikiran kita, mendakwa pikiran kita, supaya kita punya Allah lain selain Allah, supaya kita punya pengalihan lain selain Allah. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis punya cara untuk manusia menjadi bagiannya. Tapi kita sebagai orang percaya yang sudah terima Injil Kristus, katakan tidak terhadap berhala dalam bentuk apapun. Ada lagi yang disebut dengan kerasukan, ada lagi yang disebut dengan mantra, ada yang lagi yang disebut dengan sihir, macam-macam. Kemarin sayang sekali Bapak Ibu tidak ikut kelas okultisme, padahal itu dibuka. Apa saja dan bagaimana caranya kita masih berlanjut kelas itu, nanti kita adakan lagi. Bagaimana kita menolong orang-orang yang terikat, orang-orang muda. Kita berurusan sama horoskop, astrologi, ramal-ramal, itu berhala. Bertanya, sebetulnya ramalan itu pertama-tama itu dipakai oleh ahli nujum di zaman itu, oleh orang-orang yang bijak di zaman Alkitab untuk menentukan sesuatu, termasuk penghitungan tanggal-tanggal dan waktu ya. Orang Majus itu orang-orang pintar. Tapi pada kesininya dijadikan sebuah praktek-praktek yang melibatkan hidup orang. Saudara gak usah dengar ramalan, saudara gak usah bawa diri kepada ramalan. Hidup saudara bukan ditentukan oleh ramalan, tapi hidup saudara ditentukan oleh firman Allah. Amin. Saya juga pernah sih hitung-hitung ramal-ramal diri saya pakai bintang. Bintangnya apa? Virgo. Oh, ekonominya gini, masa depannya gini dulu, waktu masih bodoh-bodoh lah gitu. Jadi itu pun salah. Bapak mama saya juga pernah praktek seperti itu. Saya dibawa ke kuburan, padahal Priuk itu banjir ya, sedengkul. Saya masih kecil. Saya dibawa ke kuburan oleh mama saya, kuburan oma di Kerkov, di Koja. Terus pasang lilin, malam-malam tuh pasang lilin kiri kanan. Terus mama mulai ritualnya, dia deketin saya, ini oma, cucunya udah datang oma. Terus mama mulai bercerita gitu. Aduh, tapi ketika keluarga kami menerima Injil Kristus, ditolong Tuhan, kami bertobat. Sampai dengan hari ini kami gak mau lakukan hal-hal tersebut, karena kami sudah mengerti akan kebenaran. Ada juga tahyul-tahyul, kelihatannya sepele. Tahyul-tahyul itu juga, kita buka 1 Timotius 4.
1 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ini juga yang disampaikan dalam surat pastoral Timotius. Paulus kepada Timotius menghadapi penyesatan-penyesatan yang bukan hanya aliran sesat, tapi berhala-berhala termasuk mitos. Itu menyesatkan hidup manusia. Tidak dengar firman Tuhan tapi dengar mitos. Sesuatu yang kita percayai itu yang terjadi. Termasuk mitos atau tahyul. Tapi iya Bu, bener kok Bu. Seperti kita bilang ada burung gagak bunyi tengah malam, nanti ada yang bencana nih. Kupu-kupu datang, nanti ada tamu nih. Cicak jatuh, wah ada yang mati nih. Itu terjadi di sekitar kita yang disebut dengan mitos, dongeng nenek tua, tahyul, itu terjadi di sekitar kita. Tapi benar Bu, iya sesuatu yang kamu percaya itu jadi. Tapi sesuatu yang kamu tidak percaya itu nggak jadi. Jadi letaknya itu di otak kita juga. Kita percaya Kristus kan? Jadilah kita pengikut Kristus. Nah kalau kita mau percaya tahyul, jadi. Semua terjadi. Jadi sebetulnya sederhana juga untuk kita menjaga hidup kita, menjaga pikiran kita. Tahyul binatang tadi, kupu-kupu, burung gagak, burung yang malam-malam nanti cuit. Wah itu ada yang bencana. Lalu ada lagi tahyul hari, angka. Jangan kubur orang meninggal hari Sabtu, nanti pada ngikut. Aduh. Tuh kan Bu Pendeta, bener kan kuburnya hari Sabtu jadi pada ngikut. Halo, yang menentukan orang mati bukan orang mati yang meninggal hari Sabtu, tapi yang menentukan orang itu bisa mati Tuhan. Angka 13 angka sial. Jadi kita nggak mau pilih angka 13, bahkan di lift juga nggak ada angka 13. Inilah Tuhan itu semua Tuhan ciptakan tuh hari-hari baik. Semua baik. Tapi kontaminasi sudah terjadi di mana-mana. Akhirnya kita juga terpelihara oleh kontaminasi berhala. Dan yang sayangnya juga ditentukan juga dalam aturan-aturan hidup kita. Kita orang Kristen. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Kristus. Masih banyak lagi kalau cerita tentang berhala. Jimat, ada jimat Kristen. Jimat Kristen ada. Kenapa saya bilang jimat Kristen ada? Karena orang Kristen udah tahu nggak boleh pakai kain hitam, itu jimat, itu bener. Nggak boleh pakai kain merah, nggak boleh pakai tulisan rapalan-rapalan, itu jimat. Tapi ada orang Kristen yang menggunakan jimat Kristen. Contoh, ada satu rumah saya ingat betul, dia taruh salibnya di balik pintu, di belakang pintu atas gitu. Bukan di luar, kalau di luar kan pamer ya, kita orang Kristen loh gitu. Tapi ini di balik pintu, di atas lagi, tersembunyi. Terus saya tanya, Bu, kenapa salibnya itu ditaruh di tempat seperti itu? Kenapa nggak taruh di sini biar kelihatan? Terus ibu itu jawab dengan santai, ya buat nolak bala Bu. Itu yang disebut dengan jimat Kristen. Aksesorisnya salib, Alkitab, tapi tujuannya untuk hal yang lain. Anak bayi supaya jangan nangis, taruh Alkitab di samping kepalanya. Supaya dia jangan diserang sesuatu tengah malam. Jadi Alkitab taruh di samping kepalanya. Dibuka lagi Alkitabnya. Alkitab itu dibaca, bukan buat penolak bala. Itu yang disebut dengan jimat Kristen. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau rinci apa saja yang disebut dengan berhala. Mungkin kita tidak sembah patung, tapi gaya hidup kita masih memelihara tradisi-tradisi berhala. Itu pun harus kita selesaikan. Sehingga Injil Kristus hidup dan hidup kita seperti orang-orang yang di Tesalonika. Satu saat begitu saya di periodisasi, saya selesai masa tugas di GKO Sola Gracia, satu saat saya dipindah entah kemana, itu urusannya sinode, tapi saya akan mendengar di satu tempat bahwa jemaat GKO Sola Gracia hidup dalam Injil. Amin.
Hidup dengan viral, hidup jemaat GKO Sola Gracia di mana-mana viral, bukan hanya hitungan Bekasi, Kerawang, Bandung, Garut, tapi sampai kemana-mana. Apa yang diviralkan? Karena jemaat GKO Sola Gracia menolak berhala karena Injil Tuhan. Jemaat GKO Sola Gracia hidup dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, menyembah Allah yang benar, mengambil hidup yang benar, yang ditentukan hidupnya, yang menentukan hidupnya firman Tuhan, dan hidup itu menjadi teladan, viral buat orang lain. Saya bersyukur akan itu, dan saya percaya Jemaat GKO Sola Gracia bukan baru untuk pelayanan-pelayanan seperti ini. Dari zaman Pak PO almarhum juga sudah mengerjakan pelayanan-pelayanan ini. Jadi saya pun juga belajar dari beliau, dan hal itu boleh dinyatakan buat kita semua jemaat GKO Sola Gracia. Kalau masih ada di antara kita, oh saya ingat Bu, saya pernah Bu terlibat dengan keterikatan terhadap jimat, terlibat dengan menaruh sesuatu atau memasang sesuatu terkait dengan berhala apapun itu, maka boleh kita akan doakan supaya kita putuskan. Emang harus diputuskan? Iya, harus diputuskan. Kita buka satu ayat terakhir menjadi penutup buat kita. Keluaran 20 ayat yang ke 4 dan 5. 6. Keluaran 20 ayat 4, 5, dan 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Perhatikan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jadi kepada orang yang tidak terikat berhala, Tuhan tunjukkan kasihnya, kasih setianya. Tapi kepada orang-orang yang terikat berhala, Dia biarkan akibat menyembah berhala itu terjadi atas dirinya. Jadi kalau seorang bapak dia menyembah berhala, dia punya jimat, dia terikat perjanjian dengan segala macam kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuknya apapun, bapak itu sudah terikat, maka bapak itu punya anak, anaknya terikat menerima akibatnya, anak itu punya anak, cucunya bapak itu kena lagi, cucunya punya anak, cicitnya bapak itu kena lagi, dan seterusnya. Akhirnya kita bilang gini, kenapa ya hidup kami seperti ini? Kelihatannya sepertinya kita ada sesuatu yang kita tidak tepat melakukannya. Tapi spirit berhala, akibat daripada berhala, dia ngikut terus. Karena apa? Pernah dimasukkan terikat dalam perjanjian bapak yang menyembah berhala. Alkitab bilang bapak-bapak yang makan mangga, anak-anak yang merasakan ngilu, terima akibatnya, dan seterusnya. Makanya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tinggalkan berhala. Katakan no terhadap berhala dalam bentuk apapun. Jimat putih, ilmu hitam, ilmu putih, apa saja. Di budaya kita disebut dengan kearifan lokal. Budaya itu bagus, tapi ada budaya yang sesuai firman, ada budaya yang tidak sesuai firman. Yang sesuai firman kita lakukan, yang tidak sesuai firman Tuhan, kita tidak usah terlibat atau terikat kepadanya. Dengan bijaksana kita boleh menjawabnya sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus satu-satunya penguasa tunggal atas hidup kita. Dari sorga Dia masuk ke dalam dunia untuk membebaskan hidup orang, bukan hanya karena dosa, tapi atas keterikatan di mana gambar Allah sudah diganti dengan gambar yang lain. Makanya Yesus datang, Dia membebaskan orang-orang tawanan. Dia menyampaikan kabar baik, Dia membebaskan orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan, orang yang terikat. Dia usir setan, bahkan Dia kalahkan iblis sampai kepada mereka tidak lagi punya kuasa dalam kehidupan
kekristenan kita. Yesus sudah kalahkan iblis di atas kayu salib dan kita menjadi anak-anaknya. Makanya Paulus bilang, jangan balik lagi ke sana. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi keluarga kita. Amin.